Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rumswitasari dari kelompok 6 mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas ini yang berjudul pengendalian, pengawasan, dan pembinaan sumber daya manusia. Jadi di sini kita membahas 3 subbab, yaitu yang pertama tentang pengendalian sumber daya manusia, yang kedua pengawasan sumber daya manusia, dan yang ketiga pembinaan sumber daya manusia. Kita langsung saja masuk pada bagian A. Yang pertama, pengendalian sumber daya manusia. Pengendalian sumber daya manusia erat kaitannya dengan disiplin kerja pegawai dalam suatu organisasi. Semakin baik pengendalian sumber daya manusia, maka semakin besar pula dorongan para pegawai untuk meningkatkan kedisiplinannya. Dalam penelitian ini, pengendalian sumber daya manusia diartikan sebagai pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara. Jadi fungsi sistem pengendalian sumber daya manusia digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbandingan prestasi kerja yang ada dengan rencana serta membuat tindakan yang paling baik dan tepat untuk menghilangkan atau menstabilkan perbedaan yang ada. Selain itu, dengan adanya sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pengendalian biaya yang dikeluarkan dari sebuah perusahaan akan lebih efektif. Hal ini dikarenakan dalam pengendalian biaya yang baik membutuhkan komunikasi antara informasi yang disampaikan oleh akuntansi kepada manajemen yang baik. Berikut ini beberapa fungsi dari adanya sistem pengendalian manajemen di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan, yang kedua, melakukan koordinasi yang tepat antar bagian, yang ketiga, melakukan proses komunikasi informasi yang baik, yang keempat, mengambil sebuah keputusan akan suatu hal, dan yang kelima, memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Sumber bagian B, pengawasan sumber daya manusia. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. Kedua, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan dan mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Pada dasarnya, ada beberapa jenis pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan intern dan ekstern, pengawasan preventif dan represif, dan pengawasan aktif dan pasif pengawasan. Sumber bagian terakhir yaitu bagian C, pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan memiliki makna yang berdekatan dengan kata bimbingan, dengan artian yaitu melakukan pengarahan atau mengarahkan, mengembangkan dan menyempurnakan keahlian seseorang agar menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pembina. Musannef menyatakan bahwa pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan loyalitas. Tujuan utama dalam sebuah perusahaan adalah menciptakan profit atau keuntungan. Hal ini bisa terlaksana jika karyawan yang mempunyai etos kerja dan loyalitas akan pekerjaan yang tinggi. Manajemen sumber daya manusia yang baik akan mendorong etos kerja dan loyalitas karyawan pada suatu perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan loyalitas adalah yang pertama, pembinaan pegawai, yang kedua, memberikan hak karyawan, yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang sehat, yang keempat, menerapkan penilaian, yang kelima, memberikan jenjang karir yang jelas, keenam, kebebasan dalam berkreativitas,
Yang 7, mengembangkan pujian atas prestasi yang dikerjakan. Yang 8, meningkatkan reputasi perusahaan. Dan yang terakhir, hubungan sesama karyawan yang baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.